Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Yang saya cintai anak-anakku sekalian MPTS NU TPS Kudus yang berbahagia, yang sekarang ini sedang ada di rumah atau di pondok masing-masing, karena kita sadar dan kita tahu bahwa keadaan pada tahun-tahun ini atau pada bulan-bulan ini dalam keadaan yang bisa dibilang darurat, yaitu darurat COVID-19. Terlepas dari semua itu, di sini kita paham betul dan menyadari kewajiban kita untuk tetap belajar atau tholabul ilmi, karena kita masih di bangku sekolah. Maka di sini kami selaku guru sekaligus wali kelas MPTS akan memberikan materi semampu kami, semaksimal kami, dengan keadaan yang tentunya tidak seperti biasa. Di sini saya perkenalan dulu atau ta'arufan ya. Saya Khairul Umam, wali kelas MPTSC, akan membawakan pelajaran atau materi yaitu shorof. Di dalam pelajaran shorof ini ada 3 kitab, yaitu kitabnya kitab Risalatul Badi'ah, bisa dilihat di sini. Ini untuk juz 1, nanti ada juz 2 dan juz 3 ya. Ini juz 2 dan ada lagi juz 3. Tapi nanti kita mulai dulu dengan pembahasan juz pertama, yaitu mempelajari tentang ilmu shorof. Sebelumnya bisa dibuka halaman 1 dan 2 itu langsung ya. Halaman 1 dan 2 kitabnya yang juz 1 ini tadi dibuka. Saya bacakan, kalau bisa dimaknani ya. Kitabnya dimaknani atau dikasih catatan-catatan nanti ketika ada keterangan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pelajaran yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dimaknani bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko atau tok nggih saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat tok atau saja gitu. Jadi di sini makna basmalah gitu. Saya terangkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu digunakan untuk memulai setiap sesuatu yang di situ mengandung unsur kebaikan. Ya, bisa belajar, mengarang kitab atau membaca kitab, apa saja yang mengandung unsur kebaikan itu disunnahkan dimulai dengan basmalah. Ya, diperhatikan dan semoga saja kita bisa mengamalkan itu. Setiap kali mau melakukan sesuatu jangan lupa membaca basmalah ya. Karena ada sebuah hadis atau keterangan dari beliau Rasulullah aikamaqol, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajdam. Setiap sesuatu yang di situ mengandung unsur kebaikan, ketika tidak dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, di situ dianggap aqta au abtar au ajdam, yang makna kesimpulannya adalah qalilul barokah. Barokahnya sedikit sekali. Ya, itu terkait dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak heran setiap kali
kitab-kitab yang kita pelajari di situ pasti pertama itu mengandung apa? Basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Itu nanti juga ada keterangan lanjutannya. Tapi di sini kita bahas Bismillahirrahmanirrahim dulu. Karena semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pun sama, semuanya itu diawali dengan bacaan basmalah. Nah, dalam sebuah keterangan itu kitab yang diturunkan kepada Nabi, ya, kitab samawi atau kitab langit yang diturunkan itu jumlahnya semuanya ada 104. 104 diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ya, berjumlah 60, Nabi Ses, putranya Nabi Adam itu berjumlah 60. Terus diturunkan kepada Nabi Ibrahim sejumlah 30 kitab. Diturunkan kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat itu ada 10 kitab. Setelah itu baru Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an dulu ya. Injil dulu baru Al-Qur'an. Semuanya jumlahnya ada berapa? 104. Itu semuanya dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan bahasa-bahasa bilugati lisanihim, dengan lisan-lisan kaumnya, ya, tapi intinya substansi atau isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai contoh. Makanya di sini kita juga iktidaan atau ikut sunnatullah yang setiap memulai kitabnya yaitu dengan basmalah. Ya, ada sebuah cerita di dalam kitab Abi Jamrah itu ada dua orang, yang satu gemuk dan yang satu kurus. Ya. Maaf, ada dua orang yang di situ sama-sama melakukan aktivitas, ya. Di situ ada dua setan yang mengikutinya. Yang satu setannya gemuk, yang satu setannya kurus. Terus berdialog dua setan tersebut. Akhirnya tanya-tanya, kamu kok bisa gemuk? Ya, kamu kok bisa kurus? Terus setan yang gemuk tadi bercerita, saya gemuk seperti ini, saya rapi seperti ini. Karena apa? Karena orang yang saya ikuti, saya ikuti tidak pernah membaca basmalah dalam setiap pekerjaannya. Jadi dia makan, saya ikut makan. Dia belajar, saya ikut belajar. Dia mandi, saya ikut mandi. Dia bersisir, saya ikut bersisir. Dia memakai sandal, saya ikut memakai sandal. Karena apa? Karena dia tidak membaca basmalah. Akhirnya ketika dia belajar juga barokahnya sedikit karena sudah diganggu oleh setan. Nah, terjadi waswasah tadi, terjadi gangguan, ya, dari setan. Dia makan juga tidak barokah, akhirnya tidak mendorong dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, contohnya ibadah, sholat, puasa dan lain-lain. Karena apa? Karena makannya tidak barokah, tidak membaca basmalah tadi. Dia bersisir rambut juga tidak membaca basmalah, akhirnya ya setannya ikut rapi. Terus yang gemuk tadi tanya pada setan yang kurus, kenapa kamu seperti itu keadaan, kurus, ya, kering, kerontang, ya, nggak pakai sandal dan dengan keadaan yang intinya sudah nggak karuan. Yang kurus tadi akhirnya bercerita, setan tadi yang kurus, karena orang yang saya ikuti selalu membaca basmalah, makanya saya nggak bisa ikut mengganggu semua pekerjaannya. Ketika dia makan, dia baca basmalah, akhirnya saya nggak bisa ikut makan. Terus saya kurus, dia belajar, saya nggak bisa ikut belajar, akhirnya saya juga bodoh. Nah, dan orang yang belajar tadi barokah ilmunya karena tidak diganggu dengan setan. Yaitu sedikit pengenalan tentang basmalah. Mungkin bisa kita lanjut pada inti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Muqaddimatun dimaknani nggih kitabe nggih, dikasih tulisan keterangan di bawahnya. Kalau bisa makna gandul atau makna tulisan Arab ya kita pakai Arab, kalau nggak bisa mungkin bisa dikasih Latin dulu, nggak apa-apa, yang penting ada keterangan, ada tulisan. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Muqaddimatun utawi iki iku ono muqaddimah atau pendahuluan. Muqaddimatun, saya ulangi, muqaddimatun utawi iki iku ono pendahuluan. Saya baca yang awal. Ingkang kawestanan ilmu sorof inggih punika
ilmu ingkang kangge mangertosi ewah-ewahipun kalimah saha saged nemtoaken makna-maknanipun kalimah kala wau kados nasara ewah dados yansuru saged dados nasirun lan sanes-sanesipun. Mungkin bisa diperhatikan, saya terjemahkan, saya jelaskan ya. Kita translate dulu karena kita tahu ya kitab yang kita pegang ini memakai bahasa Jawa. Tentunya ada sebagian anak yang dari daerah-daerah tertentu belum bisa berbahasa Jawa dengan baik karena memang daerahnya itu tidak mengajarkan bahasa Jawa ya, atau tahu tapi baru sedikit. Kita terjemah atau kita translate kepada bahasa Indonesia. Ingkang kawestanan ilmu sorof, yang dinamakan ilmu sorof inggih punika yaitu ya, yang dinamakan ilmu sorof itu apa? Ilmu ingkang kangge mangertosi ewah-ewahipun kalimah, yaitu ilmu yang berfungsi atau berfaedah untuk mengetahui perubahan kalimah. Jadi di situ sorof itu adalah satu ilmu, disiplin ilmu yang mana kegunaannya, fungsinya itu untuk mengetahui perubahan kalimah. Jadi kalimah itu apa? Kalimah yaitu lafadz yang mufrad. Contohnya misalkan yang bahasa Jawa saja, kalimah itu kalian bilang peci, ya ini kalimah. Peci ini kalimah. Terus hitam juga kalimah. Ya. Nanti kalau digabung peci hitam itu sudah lain lagi, yaitu nanti namanya ada lain lagi. Peci hitam. Tapi kalau kita melihat peci saja atau hitam saja itu adalah kalimah. Ya, intinya kalimah adalah lafadz yang mufrad. Kalimah adalah lafadz yang mufrad. Lafadz yang tidak tersusun. Ya. Nah, lafadz sendiri itu apa? Lafadz sendiri itu kita sering ya bicara melafatkan. Di situ ada kalimah dan lain-lain. Tapi kita belum tahu. Makanya ini perlu dicatat. Kalau perlu ya, dicatat, ditulis. Kalimah itu adalah lafadz yang mufrad. Sedangkan lafadz itu apa? Lafadz itu adalah suara yang mengandung salah satu huruf hijaiyah. Misalkan kalian bicara atau mengucapkan zaidun. Zaidun itu adalah lafadz. Karena apa? Karena kenapa disebut lafadz? Karena mencakup za, ya, dan dal. Zaidun itu lafadz. Lah, kalimah itu sama dengan lafadz, tapi lafadz yang tidak tersusun, maksudnya tidak ada kalimat lain, tidak ada lafadz lain. Beda kalau zaidun qaimun, itu sudah tidak bisa disebut kalimah lagi dalam sudut pandang ini, ya. Jadi kalimah ya, ini hanya sekedar keterangan mufradat saja, ya. Kalimah yaitu lafadz yang mufrad atau tidak tersusun, ya. Jadi itu pemahamannya. Kalau lafadz adalah apa? Suara yang mengandung salah satu huruf hijaiyah. Kalau makna arti lafadz sendiri secara bahasa itu maknanya apa? Lafadz itu ini ngelepeh, bahasa Jawanya itu ngelepeh atau membuang sesuatu dari mulut, itu lafadho, ya. Jadi ketika kita bersuara, mengeluarkan suara, tentunya huruf-huruf hijaiyah karena di sini bahasa Arab, yaitu disebut melafalkan, melafatkan atau melafalkan dalam bahasa Jawa. Ya, kalimah itu sama dengan lafadz, gitu saja ya. Kita buat mudah, kalimah yaitu lafadz. Ya. Saya ulangi lagi, ilmu sorof yaitu ilmu yang berfaedah atau berfungsi untuk mengetahui perubahan kalimah tadi. Soho saged nemtoaken makna-maknanipun kalimah kala wau, serta bisa menentukan perubahan makna kalimah tersebut. Ya. Jadi selain sorof itu untuk mengetahui perubahan kalimah, sorof juga berfungsi atau berfaedah mengetahui perubahan maknanya. Jadi ketika sesuatu itu berubah, otomatis maknanya juga berubah. Nah, supaya lebih paham kita lihat contohnya, kados nasoro ewah atau berubah dados yansuru. Nasoro berubah menjadi yansuru. Berubah lagi menjadi nasirun dan lain-lain, ya. Nasoro itu maknanya berarti
ini pemahaman dulu ya. Nanti di lain waktu kita akan bahas pembahasannya lebih detail, tapi ini sekedar gambaran saja. Ya. Syukur-syukur kalau bingung ya, berarti bingung itu mikir. Kalau mikir itu berarti ya sudah menggunakan pikiran kita untuk memahami. Ya, untuk kepahaman memang harus bertahap ya. Saya rasa seperti itu. Jadi nasoro berubah menjadi yansuru berubah menjadi nasirun. Ketika lafadz tersebut berubah, otomatis maknanya juga ikut berubah. Nasoro maknanya sudah menolong, ya, makna global. Yansuru sedang atau akan menolong. Kalau nasirun orang yang menolong. Ya, sama-sama dari kata dasar atau dari huruf yang dasar nun, shod dan ro. Ya, nasoro. Tapi ketika sudah berubah yansuru, ada tambahannya ya, berubah lagi menjadi nasirun. Ya, nasirun ada tambahannya alif, di situ otomatis maknanya juga ikut berubah. Ini sekedar pengenalan saja, awalan saja dalam pelajaran shorof ini. Paling tidak kita tahu arah dan tujuannya mempelajari ilmu shorof, karena nanti selanjutnya pengembangan kita kan memahami inti-inti dari Al-Quran dan hadis, karena itu adalah sumber utama, sumber hujah, sumber dasar pengetahuan yang akan kita gali. Tentunya membutuhkan perangkat-perangkat ilmu yang lainnya, salah satunya yaitu ilmu shorof. Di sini kita akan mempelajari perubahan-perubahan kalimat dari nasoro berubah menjadi yansuru nanti berubah menjadi nasirun. Tentunya maknanya juga berubah dan ada perbedaan tentunya. Maka dari itu sekedar pengenalan awal dari saya. Mohon bisa diperhatikan. Selanjutnya nanti ada hafalan-hafalan, tapi masih nanti ya, karena ini kita baru tahap pengenalan dulu. Ketika ada pertanyaan mungkin nanti bisa bertanya lewat nomor yang sudah kami share, baik di grup masing-masing atau lewat pribadi. Kurang lebihnya terima kasih dari saya. Itu tadi pembahasan tentang definisi atau ta'rif dari ilmu shorof. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.